Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya tidak ingin menyampaikan keluh kesah, tetapi hanya berbagi pengalaman. Ternyata dalam pendidikan tasawuf, khusus untuk peningkatan maqamat dan ahwal, sekarang saya masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Satu, di bidang mahabbah. Yang kedua adalah musyahadah. Itu yang paling sulit. Bahkan kadang-kadang sudah makamnya kiai itu masih nggak paham-paham juga. Jadi artinya bahwa Allah menyuruh kepada kita untuk menghormati manusia. Yang disuruh menghormati manusia bukan manusia saja, tapi seluruh alam semesta harus diperintahkan harus menghormati manusia sebagai manusia. Malaikat disuruh bersujud, maksudnya menghormati manusia. Jin, setan, semua makhluk disuruh menghormati manusia sebagai manusia. Ini perlu diingat. Makanya ketika tadi disampaikan oleh Bapak Jenderal Nur Wahdi, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah kusempurnakan bentuknya dan sudah kutiupkan di dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaknya kamu bersujud kepadanya, kepada manusia yang sudah ditiupkan rohnya. Siapa manusia yang pertama kali ditiupkan rohnya? Kapan ditiupkannya? Yaitu ketika sudah berbentuk manusia. Wa idza sawaituhu. Jadi dalam bentuk embrio itu ada tahapan pada minggu yang kesekian, atau kita katakan pada bulan yang keempat, itu baru gambar manusia terbentuk. Ada matanya, ada telinganya, ada tangannya, ada kakinya, jenis kelaminnya, ketahui semua. Idza sawaituhu, nah baru ditiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Faqa'u lahu sajidin, kita disuruh bersujud kepada makhluk Allah yang ditiupkan rohnya. Pertanyaan saya, ketika janin dalam perut ibu usia 4 bulan sudah beragama belum? Jadi kita tuh lihat penghormatannya. Warna kulitnya hitam atau putih? Warga negaranya apa? Nggak ada urusan. Ini artinya murni menghormati manusia sebagai manusia. Tidak dikaitkan dengan agamanya apa, warna kulitnya apa, bahasanya apa, sukunya apa, nggak ada urusan. Manusia sebagai manusia. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Nah, ini yang aneh, mungkin nggak terjadi. Ada orang tenggelam di sungai, dia menjerit minta tolong, tolong. Nah, lalu bapak-bapak, ibu-ibu mendekat ke sungai, ada orang tenggelam minta tolong, lalu ditanya, agamamu apa? Agamamu saya Kristen. Masa bodoh begitu? Atau karena orangnya hitam jadi tidak kau tolong? Manusia adalah manusia, kita hormati, itu perintah Tuhan. Nah, adapun klaim-klaim sorga, hak prerogatif Allah. Jangan kau angkat dirimu sebagai Tuhan, bisa menentukan aku pasti masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Bila silahkan, saya tidak menyalahkan ketika Anda mengklaim saya pasti masuk surga. Silahkan, saya doakan mudah-mudahan, amin. Amin. Tapi jangan memastikan orang lain masuk neraka. Itu saja persoalannya. Bahwa akhirnya siapa yang memutuskan? Hanya Allah. Keputusannya pun tidak sekarang, tapi nanti. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku
innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Saya terjemahkan biar paham. Innalladzii amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, bukan orang berislam. Catat baik-baik, tanda kutip. Orang yang beriman. Wal Yahud, dan orang-orang Yahudi. Wasabiin, dan orang-orang Paseban. Wal Nasara, wal majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Siapa yang selamat di antara mereka? Allah menjawab, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menentukan di hari kiamat nanti, bukan sekarang. Jadi sekalipun kita melaksanakan sholat dengan rukun yang benar, sesuai dengan fikih, syarat rukunnya, batalnya, paham semuanya, baca fatihahnya fasih, ihdinas siratal mustaqim, seperti kata Lakosi, silahkan, tetapi jangan memastikan sholatku diterima. Tolong rendahkan dirimu di hadapan Allah. Berdoalah setelah sholat, Rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah sholat kami. Ini mengajar orang menghormati manusia sebagai manusia. Alot banget, Mbak. Kenapa? Nah ini saya belum berhasil 100%, Mbak. Tadi harus pintar-pintar tahu triknya iblis. Kemudian yang kedua, ini makom muraqabah. Dari tahun 91 saya melatih banyak murid di hutan 40 hari berpuasa, dan saya sambil berpuasa juga. Saya mumpuni 91 sampai 2023, berapa tahun tuh, Pak? 91 30 tahunan. 34 tahun. 33 tahun. Memberikan kesadaran kepada murid bahwa kita selalu dikontrol oleh Tuhan. Waskat, pengawasan melekat, itu sulit banget. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah murid-murid saya yang saya taruh di tengah-tengah hutan, di gubuk sendirian, itu satu penyakitnya, rasa takut yang mencekam. Rasa takut, meremang-remang. Saya bilang, nggak usah takut, Allah bersama kita. Tetap aja takut. Saya katakan, aku monitor kamu 24 jam. Ya tapi buyanya nggak kelihatan. Buyanya nggak kelihatan. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari kita punya undang-undang di hutan, tidak boleh membunuh binatang. Ya, ular sebagainya nggak usah. Gitu. Nah, suatu malam dengan Mas Epeng namanya, salah satu teman kita, ada ular lewat, saya bilang bunuh aja deh. Katanya nggak boleh bunuh. Ini ular mau gigit Pak Kiai Yunus di gubuknya, dibunuh. Pagi-pagi Pak Kiai Yunusnya melapor bahwa tadi malam saya mau digigit ular. Kata Mas Epengnya, sudah dibunuh ularnya oleh Buya, tadi malam mau gigit kamu. Tapi saya nggak lihat Buya, ya itu nggak ada masalah. Sampai akhirnya untuk meyakinkan bahwa Allah bersama kita, tahu semua apa yang kita lakukan. Akhirnya saya kumpulkan pada suatu pagi sambil berpuasa 40 hari itu. Lalu saya ceritakan kepada mereka, 3 orang. Ya. Satu namanya Pak Kiai Yunus, sudah meninggal. Yang kedua namanya Mas Epeng, sudah meninggal. Yang masih hidup Pak Sobirin. Sekarang dia jadi Wakasek SMA Negeri Lobener. Orang Tulungagung masih hidup, nanti bisa ditanya ya pengalamannya. Saya kumpulkan 3 orang, saya ceritakan mimpi mereka tadi malam. Pak Kiai Yunus, tadi malam kamu mimpi begini. Mas Epeng, namanya Mas Tuki Epeng, saya ceritakan tadi malam kekasihmu yang dulu datang minta dikawin. Dan kamu Pak Sobirin, tadi malam kamu mimpi kepala kamu sandalkan di paha perempuan yang putih dan kaki kamu dipejati perempuan yang warna kulitnya hitam. Mereka terperanjat. Kok Buya bisa tahu mimpi kami?
terjebak juga. Saya ingin membuktikan bahwa bukan perbuatan saja, mimpi pun bisa dikontrol. Dan sudah saya buktikan semuanya. Tapi ujungnya terjebak juga. Akhirnya mereka menuduh saya sakti. Kok bisa tahu? Saya ini bisanya tahu karena saya dikasih tahu. Siapa? Allah. Kalau saya tidak dikasih tahu, maka saya tidak tahu. Oleh karena saya dikasih tahu, maka saya tahu. Jadi yang tahu siapa? Kok mengapa terjebak? Ini menjadi persoalannya. Jadi jangan dikira Allah tidak tahu apa yang kau lakukan. Di dalam Al-Quran jelas Nabi Isa itu mengatakan, saya akan ngasih tahu pada kamu madza tadakhirun, apa yang kau simpan di rumah. Tadi malam madza tafturun, tadi malam kamu sarapan apa, saya tahu semuanya. Lalu untuk apa kita baca Al-Quran begitu banyak? Bahwa Allah mengontrol kita, maqam muraqabah. Sampai sekarang saya masih belum menemukan kiat yang pasti bagaimana orang sadar bahwa dirinya dikontrol oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.